buntal air tawar terbesar yang pernah ada. Ikan ini adalah ikan buntal full air tawar. Halo guys, kembali lagi bersama saya di The Zen Cow Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang 10 jenis ikan buntal yang bisa kita pelihara di akuarium air tawar. Jadi ikan buntal ini adalah salah satu ikan yang unik karena dia bisa menggelembungkan dirinya sampai bentuk bola. Nah, karena keunikannya ini banyak orang yang akhirnya pengen pelihara ikan buntal, tapi takut. Karena setahu mereka ikan buntal itu cuman ada di air laut. Padahal salah guys, ikan buntal itu juga ada yang hidup di air tawar. Bahkan jenis-jenis buntal air tawar ini warnanya nggak kalah bagus sama ikan buntal yang hidup di air laut. Jadi apa aja jenis-jenis ikan buntal air tawar ini? Langsung saja kita bahas, ini dia. Yang pertama adalah buntal bintik hijau. Buntal bintik hijau atau green spotted puffer ini adalah ikan buntal air tawar yang paling banyak dijual di pasar ikan hias di Indonesia. Tapi sebenarnya ikan buntal yang ini bukan asli air tawar, melainkan air payau. Cuman udah banyak yang bisa mengadaptasikan ikan buntal air payau ini menjadi full air tawar. Jadi kalian nggak perlu khawatir, biasanya yang dijual-jual di pasar itu udah full air tawar. Ikan ini punya warna hijau metalik yang indah dengan bintik-bintik warna hitam. Ikan buntal bintik hijau ini ukurannya cuma bisa 15 cm. Kekurangan dari ikan buntal bintik hijau ini adalah dia terlalu agresif, jadi nggak bisa digabung dengan ikan-ikan yang kecil. Selain itu, dia nggak bisa menggembung sempurna seperti ikan buntal yang lainnya. Dia cuma bisa menggembungkan perutnya yang berbentuk parabola atau gimana ya ngomongnya ya, kayak ginilah. Yang kedua adalah milk spotted puffer atau buntal susu. Buntal susu ini sama kayak buntal bintik hijau, dia sebenarnya juga ikan buntal air payau, bukan air tawar. Beda dengan buntal bintik hijau, buntal susu ini agak susah untuk ditemukan yang versi full air tawar. Kebanyakan yang dijual di pasaran itu masih air payau. Ikan buntal susu ini bisa diadaptasikan untuk dipelihara di full air tawar. Dia cuma bisa tumbuh sampai 25 cm dan karakternya nggak terlalu agresif. Sama seperti buntal bintik hijau, dia cuma bisa menggembungkan separuh badannya. Warna dari buntal susu ini seperti namanya, warna-warna coklat putih susu gitu dengan bintik-bintik warna hitam. Yang ketiga adalah ikan buntal mata merah atau red eye pufferfish. Beda dengan dua buntal sebelumnya, ikan ini adalah ikan buntal full air tawar. Dari habitat aslinya, dia memang air tawar. Ikan ini nggak bisa terlalu besar, cuman bisa sampai sekitar 6-7 cm. Maka dari itu, ikan ini cocok untuk membasmi keong di aquascape karena ukurannya nggak terlalu besar. Classy! Ada tamu guys, Classy. Ini kucing saya. Yang keempat adalah dwarf puffer, atau ada yang menyebut juga pea puffer, atau buntal kerdil. Seperti namanya, buntal ini nggak bisa besar. Ukuran maksimalnya cuma 2 cm. Bayangin, 2 cm itu cuma segini guys. Itu sudah ukuran dewasanya. Maka dari itu, ikan buntal air tawar yang ini cocok banget buat kalian yang akuariumnya kecil. Ikan ini juga cocok untuk membasmi keong di aquascape karena dia sangat kecil dan tidak menyerang ikan yang lainnya. Yang kelima adalah Vahaka puffer. Ikan Vahaka puffer atau buntal Vahaka atau ada yang nyebut juga buntal Nil karena dia berasal dari Sungai Nil. Ikan Vahaka puffer ini menjadi ikan buntal air tawar yang sangat ikonik karena dia bisa besar sampai 45 cm dan juga sangat aktif dan sangat-sangat agresif. Jadi ikan ini cocok banget buat orang-orang yang suka ikan eksotik. Warnanya juga indah, ukurannya juga bisa besar, cocok banget buat display. Tapi karena agresivitasnya sangat tinggi, ikan ini paling cocok kalau di single tank atau satu ikan satu akuarium. Selain itu, ikan ini juga punya kelebihan, yaitu menggelembung menjadi full globe atau bulat sempurna. Yang keenam adalah Boo puffer atau buntal raksasa. Kalau dwarf puffer tadi adalah ikan buntal terkecil yang ukurannya cuma bisa 2 cm, Boo puffer ini atau buntal raksasa ini adalah buntal air tawar terbesar yang pernah ada. Ukurannya bisa mencapai 80 cm dan warnanya sangat-sangat indah. Ikan ini nggak terlalu agresif, jadi bisa dipelihara komteng atau dicampur dengan ikan lain. Cuman, harga dari Boo puffer ini sangat-sangat mahal.
dia bisa tembus harga 2-4 juta untuk ukuran 10 cm. Tapi menurut saya harga segitu worth it, karena ikan ini punya warna yang indah dan juga ekor selendang panjang yang sangat menarik. Yang ketujuh adalah buntal naga, atau ada yang nyebut juga buntal kelapa, atau ada yang nyebut juga buntal Palembang. Bukan berarti dia berasal dari Palembang ya. Emang nama latin dari ikan ini adalah Tetraodon palembanggensis, tapi secara internasional dia lebih dikenal sebagai humpback puffer atau dragon puffer. Banyak banget anjay namanya. Sebut saja mawar, maksud saya sebut saja buntal kelapa. Ikan buntal kelapa ini sangat-sangat unik karena dia berburu menggunakan teknik kamuflase. Karena dia menggunakan teknik kamuflase, otomatis warna dari ikan buntal yang ini tidak terlalu bagus karena dia harus menyesuaikan dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi ikan ini cocok dipelihara untuk mereka yang suka ikan-ikan eksotik. Kelebihan dari buntal ini adalah dia mudah sekali menggelembung, dan ketika dia menggelembung bentuknya sempurna, alias bulat, bener-bener bulat, globe sempurna guys. Yang kedelapan adalah ikan buntal retik. Ikan buntal retik ini aslinya ikan buntal air laut yang agak-agak mepet ke payau. Dia bisa dipelihara di air tawar, cuman harus ditambahkan garam ikan sedikit. Warnanya sangat indah karena pada dasarnya dia tinggal di air laut. Entah kenapa ikan air laut itu warnanya indah-indah, kalau air tawar itu kayak B aja gitu. Yang kesembilan adalah ikan buntal immaculate. Kalau yang tadi itu ikan buntal retik, kepanjangannya reticulate. Kalau yang ini adalah immaculate. Kalau yang tadi full corak, kalau yang ini tanpa corak. Warnanya cuman abu-abu. Ikan buntal immaculate ini hampir satu habitat dengan yang tadi, yang reticulate tadi. Jadi kurang lebih perawatannya sama, yaitu air tawar tambah garam ikan sedikit. Dan yang ke-10 yang terakhir adalah Nerowline pufferfish atau ikan buntal garis kuning. Ikan ini punya warna yang indah karena sama seperti sebelumnya, dia juga aslinya tinggal di laut tapi bisa diadaptasikan untuk di air tawar tambah garam dikit. Jadi itu tadi 10 rekomendasi ikan buntal air tawar yang bisa kalian pelihara di akuarium. Kalian perlu tahu ikan buntal itu termasuk ikan yang agresif, bahkan dia bisa menggigit manusia. Dan jangan pernah sekalipun kalian coba untuk menggoreng ikan buntal kalian. Karena semua ikan buntal, baik air laut maupun air tawar, memiliki racun TTX atau tetrodotoxin pada kulit, organ, dan telurnya. Racun tetrodotoxin ini originalnya dari ikan buntal, karena nama latin ikan buntal itu sendiri adalah Tetraodon. Nama ikannya Tetraodon, nama racunnya tetrodotoxin. Tetrodotoxin ini racun alam paling mematikan nomor 1 untuk saat ini dan nggak ada obatnya. Dia 10 kali lebih mematikan daripada cyanida. Jadi tetrodotoxin itu bisa membunuh kita cuma dalam waktu kurang dari 5 menit. Jadi jangan pernah sesekali coba mengonsumsi ikan buntal kalian ya. Oke, mungkin cukup sekian video saya hari ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe untuk terus mengikuti informasi tentang perikanan yang lainnya. Kalau menurut kalian video ini bagus, kalian bisa tinggalkan like. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman kalian. Oke, terima kasih telah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa.